Coba lu bayangin nih, ada bencana yang ngancurin rumah tapi sekarang malah jadi tempat jualan es kelapa tuh. Yap, hari ini kita bahas lumpur lapindo nih. Bencana yang awalnya bikin geger dunia, tapi sekarang ada tiket masuk, spot selfie, dan juga penjual cilok di pinggir kawah tuh. Negara lain punya Grand Canyon, kita punya Grand Konyol. Jadi semuanya bermula di tahun 2006 nih, di Sidoarjo, Jawa Timur. Awalnya ada perusahaan tuh, namanya PT Lapindo Berantas. Awalnya sih mau ngumur minyak tuh, tapi yang keluar malah cilok raksasa dari neraka. Itu kayak lu niat masak air nih, tapi malah ngebakar dapur. Tanggal 29 Mei 2006, tiba-tiba keluar semburan lumpur panas dari dalam tanah. Bukannya berhenti nih, tapi malah terus nyembur sampai kampung tenggelam tuh. Kaget. Rumah, sawah, sekolah, bahkan warung pecel lele nih, ikut jadi korban lelehan lava. Coba lu bayangin aja nih, lu baru beli rumah KPR cicilan 15 tahun, tapi 3 bulan kemudian rumahnya udah tenggelam. Bukan karena cicilan, tapi karena sumur bor gagal paham. Dan di sini nih mulai lucunya. Semua pihak bilang bukan salah gua tuh. Pihak Lapindo bilang nih, kalau ini bukan salah kami, tapi ini akibat gempa di Yogyakarta. Lah, jaraknya aja 300 km tuh. Gempa di Jogja tapi lumpurnya di Sidoarjo. Itu logikanya kayak lu kentut di Bandung nih, tapi yang pingsan malah warga Bekasi. Pemerintah udah bilang tuh, kita akan bentuk tim investigasi. Tapi hasilnya nih, kayak biasa, masih diteliti. Penelitian 19 tahun hasilnya nihil tapi lumpurnya masih aktif tuh. Kaget. Kalau kata ahli geologi nih, ini karena casing sumur bor bocor. Kalau kata netizen itu karma. Dan kalau kata warga nih, ya udah yang penting ganti rugi. Nah, ini nih bagian yang paling lumpur politiknya. Lapindo janji bakal ganti rugi ke warga yang rumahnya tenggelam. Tapi realitanya bayarannya lambat tuh. Lebih lambat daripada updatean pemerintah di X. Kaget. Bahkan ada yang baru diganti rugi setelah bertahun-tahun tuh. Sampai-sampai ada warga yang bilang nih, saya udah pindah rumah tapi suratnya masih di lumpur. Lapindo juga sempat mau dinyatakan tidak bersalah tuh. Tapi publik bilang nih, Lah, terus yang nyemurin siapa? Tuyul. dan akhirnya pemerintah bantuin dana talangan tuh. Artinya nih, duit rakyat dipakai buat nutupin kesalahan perusahaan. Keren kan? Kapitalisme rasa sosialisme tapi yang merugi rakyat. Capek ah. Sekarang udah 19 tahun berlalu tuh. Dan ajaibnya nih, lumpur Lapindo sekarang malah jadi tempat wisata tuh. Ada yang jualan es kelapa muda di pinggir kawah lumpur, ada yang buka jasa foto drone estetik, bahkan ada yang bikin kaos tuh, yang tulisannya I love lumpur Lapindo. Kaget. Ini udah level dimana kalau kita nggak bisa ngalahin bencana nih, ya udah dijadiin sumber cuan aja tuh. Bencana ini resmi berubah jadi bisnis oleh-oleh. Bahkan ojek di sana udah kayak tour guide profesional tuh. Sebelah kiri bekas sekolah, sebelah kanan bekas rumah Pak RT, dan di depan bekas janji ganti rugi yang belum cair. Ada teori lucu yang bilang tuh, kalau lumpur Lapindo ini kayak monster yang nggak bisa dimatiin. Udah ditutup pakai pasir, semen, bahkan bola-bola beton tuh, tetap nyembur. Kayak utang negara, udah ditambal tapi muncul lagi. Ada yang bilang juga nih, kalau ini proyek gagal yang ditutup-tutupin. Tapi karena udah terlanjur viral nih, ya udah dijadiin brandingan aja tuh. Indonesia negeri 1000 pulau, satu kawah lumpur abadi. Sekitar 16 desa tenggelam dan 60.000 warga mengungsi. Dan sampai sekarang area itu masih no man's land. Banyak warga yang pindah tanpa arah juga nih. Ada yang jadi pedagang keliling, ada juga yang buka warung di pinggir tanggul lumpur. Karena katanya nih, Ya, daripada nganggur mendingan jualan pop mie sambil lihat lumpur mendidih. Kaget. tapi yang jadi ironinya nih, pemerintah lebih cepat bangun jalan tol di sana daripada bikin solusi permanen buat warga tuh. Capek ah. Jadi bisa dibilang lumpur Lapindo itu bukan sekedar bencana alam, tapi simbol paling sempurna dari Indonesia tuh. Kalau salah nggak ada yang ngaku, kalau rugi rakyat yang nanggung, dan kalau udah lama dijadiin tempat wisata tuh. Dan lucunya nih, ada yang bilang juga tuh, kalau lumpur Lapindo itu keajaiban geologi, padahal lebih cocok disebut keajaiban politikologi tuh. Jadi pelajaran dari lumpur Lapindo ini sederhana tuh. Kalau lu bikin kesalahan besar nih, jangan panik dulu. Tapi tunggu 10 tahun kemudian, terus jual tiket masuknya. Karena di Indonesia itu bencana bisa berubah jadi brand identity. Jadi gimana nih? Kalian lebih percaya mana? Ini bencana alam, kesalahan manusia,
atau cobaan dari alam politik tuh? Coba tulis pendapat lu di kolom komentar. Dan jangan lupa like sama share, biar kita bisa terus bahas hal-hal absurd di negeri ini. Capek ah.